Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Sinat Insul ngaji bareng-bareng ya. Nek salah dirusui bareng-bareng. Yes. Mudah-mudahan dapat barokahnya ilmu Allahumma. Amin. Kemarin kita sudah bahas ilmu wal ibadah jauharani ya. Ilmu dan ibadah itu adalah dua permata atau dua mutiara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimana fa'ana bi ulumi fid dharain amin. Halaman 6 baris keempat. Fata'ammal mongko renung-renung sirah ya. Renungkanlah ya, berpikirlah reng-rengno ya. Ayat ini ikilah ayat loro nefi kitabil ing dalem kitab Gusti Allah azza wa jalla. Akadu mata salah sujune ayat loro mang kalau ngendika sapa Allah taala jal dikrahu. Allah ladzi nek salah dibenerke ya Quran soalnya. Allah ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yanazzalul amru bainahunna ya. Ya. Bainahunna ya. Lita'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman wa kafa bihadil ayat dalil ala syarafil ilmi la siyama ilmat tauhidi. Fata'ammul ayataini ya. Rengrengno maksudnya renungkanlah ayat ini. Dua ayat ini di dalam kitabillah ayat Al-Qur'an. Salah suci ni akal tuma qalu Allah taala Allah allati tukang. Kala kamu dadekaken sapa Allah sab'a samawati ing pitu pira-pira langit. Wa minal ardilan setengah saking bumi mislahuna kaya kelawan misale lah langit. Jadi langit itu diciptakan 7 ya, tingkatan sab'a samawat 7 lapis ya. Begitu juga dengan bumi. Jadi bumi ini juga 7 lapis. Tadi ya tanda jalul amru ya. Iya tanda jalul wis nun apa al-mustun apa al-perkara bainahuna dalam antarane langit tadi ya dan bumi. Jadi sudah juga diturunkan maksudnya diisi ya, diturunkan semua perkara maksudnya semua isinya di antara langit dan bumi tadi ya. Li ta'lamu ya, supaya padha ngerti sira kabeh anallahu asna Allah iku ala kulli syai'in qadir. Dadi di situ digaris bawahi adalah li ta'lamu ya supaya ngerti supaya memahami bahwa Allah itu adalah pencipta. Jadi yang di sini yang dijadikan titik tekan adalah li ta'lamu. Jadi langit ini diciptakan 7 lapis. Yang kita lihat itu langit apa bukan? Yang kita lihat itu langit apa bukan? Hah? Yang kita lihat ini apa? Langit apa bukan? Hah? Yang kita lihat ini loh, apa ini? Langit di mana? Ya, itu awak dewe ini terlalu sedikit mengetahui soal galaksi. Untuk yang luar angkasa itu terlalu sedikit. Makanya di sini li ta'lamu ya, suruh ngaji, suruh meneliti. Ini wilayah saintis ya. Nah, makanya kalaupun kita tidak ngaji itu, tidak meneliti, tidak memahami ilmu antariksa, ya, langit posisinya di mana? Saya bingung ya. Untuk keawaman saya itu bingung, itu langit sama antariksa itu jadi planet itu nanti. Apa ndure planet? Kan matahari, planet kan itu ya. Terus langit nanti, apa di atas Mars itu Pluto gitu. Pokoknya langit pitu lapis ya. Bumi juga 7 lapis ya. Nah, bumi ini apa ndure lemah iki apa piye ya? Pokoknya li ta'lamu ya. Jadi nek awak dhewe gak nyandaki minimal fata'amul itu ya bukan amul ini ya. Ta'amul itu maksudnya renung-renungkan, minimal kita merenungkan. Ya Allah, betapa luasnya ya kan. Sampai pernah naik pesawat toh?
Mas Amun naik pesawat pisan terus dire Mas Faiz iki anu, ambek meneng gue, ambek ayem. Orang tekan-tekan. Ya, baru kita lihat angkasa bumi ini ya betapa maha kecilnya diri kita ya kan. Itu pesawat yang begitu besarnya itu kalau sudah di angkasa, ya kan Samuel ya. Itu kayak titik debu banget sama meneng lagi. Dikira dari Faiz. Takut meledak. Ya, jadi betapa kecilnya diri kita ini di bumi ini ya, di angkasa apa jadi apalagi di langit. Jadi nah yang jadi titik tekan adalah kemarin apa itu titik lam ilmu kemarin apa masih ingat ya, kita nggak ngaji berapa 2 minggu lebih. Ilmu apa kemarin? Ilmu itu apa sih? Nah, kita makanya sampai di sini jadi hal yang pertama ya, al aqobatul ula wa hiya aqobatul ilmi. Tahapan pertama kita itu harap ilmu itu pertama ya. Ya, bahkan sebelum ibadah itu ilmu. Itu orang kalau ngaji pasti jadi ibadah ya kan. Orang yang mencari ilmu atau orang yang sedang proses belajar itu pasti ibadah. Tetapi orang ibadah belum tentu jadi ibadah ya kan. Kalau nggak ada ilmunya. Jadi ibadah pasti membutuhkan ilmu, tapi ilmu pasti itu nilai ibadah. Nah, makanya kudu seneng ngaji ya, jadi ngaji bareng-bareng, maca buku, ya diskusi, itu senang. Karena apa? Setiap kita membahas ilmu itu pasti ibadah. Tapi ibadah nggak ilmu belum tentu jadi ibadah. Makanya di sini ilmu itu ingat kemarin apa itu ilmu kemarin? Ilmu apa kemarin? Ilmu alam, apa? Ilmu poros. Ilmu itu bagian dari kutub dan poros. Madar itu bukan itu. Ilmu ingat nggak kemarin kita bahas ilmu itu apa Mas Akib? Ikut Mas Akib. Ilmu secara bahasa apa? Di kitab itu. Kitabnya air mata tok, kitabnya gini kitab juga. Kalau kertas sebenarnya. Apa ilmu itu? Dulu sudah apa idrak itu apa? Iku wis makna istilah iki. Al ilmu al idraku rusya itu idrak itu maksudnya mengetahui piye? Makanya di ta'lamu tadi kan, li ta'lamu. Itu maksudnya gimana itu? Ya, li ta'lamu supaya apa? Ngerti itu supaya jelas. Nah, kemarin saya bilangin ilmu itu secara bahasa itu adalah kalau sudah idrak itu sudah makna istilah ya. Doharo atau idhar. Ya. Apa idhar? Nampak jelas itu ilmu. Makanya ilmu itu alam ya. Ini ilmu itu setiap kata alama itu pasti idhar. Terang jelas ya. Ulem, bibir sumbing ya. Itu jelas kelihatan. Alam ya, gunung alam kan? Jelas nggak gunung? Alam, pohon, selain itu jadi jelas. Ya. Kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian alamat, ya. Ada yang nggak jelas alamat? Ada, berarti bukan alamat. Makanya kalau ada alamat yang jelas mana? Itu orang bodoh berarti. Kalau alam itu sudah harus jelas. Ya, alamat itu tanda-tanda yang jelas, ya kan? Kalau masih ada bilang alamatnya yang jelas itu berarti dia nggak paham kalimat alamat. Jadi ilmu itu tersingkap dengan jelas itu ilmu. Ya, makanya di sini semua harus tersingkap. Kalau kita tobat nggak tahu ilmunya ya nggak bisa jadi tobat. Kalau kita sabar nggak tahu ilmu sabar ya nggak. Jadi ilmu ini makanya tahapan utama itu ilmu. Nah, makanya di sini ayat-ayat yang kemarin sudah kita bahas ya, di sini tekan adalah apa? Titik tekannya adalah apa tadi? Lita'lamu annahu ala kulli syai'in qadir atau innahu ala kulli syai'in. Jadi lita'lamu itu supaya jelas bahwa Allah itu maha segala-galanya, maha menguasai segala. Jadi ini enggak ada daun pun satu pun yang jatuh, tidak ada gerimis pun yang menetes ke bumi kecuali Allah itu memang menguasai. Jadi ini enggak ada namanya digerakkan oleh kosmos kimiawi nggak ada. Ini semua semata-mata atas kuadrat Allah atau kuasa Allah. Jadi supaya kita mengetahui dengan jelas itu li ta'lamu itu.
Nah, saya ingatkan lagi ya, kemarin ngaji sebelumnya yang kemarin kita ulas, jadi ilmu itu ada dua, ya. Ilmu yang bil kasab sama ilmu yang bigori kasab. Jadi ilmu bil kasab itu ya taklim itu. Ya, kemarin tasniful musonef itu melalui karangan kita baca. Itu kasab, ngaji, nasihat, itu ilmu kasab semua. Ya. Ada yang ilmu yang tidak pakai kasab, artinya nggak ada proses ajar mengajar, tapi langsung dikasih Allah. Ya, itu ilmu laduni. Apa buktinya? Buktinya kita mengetahui sesuatu, bisa jadi kita tidak berusaha. Tiba-tiba Mas Doyok misalnya bilang pacarku 2. Padahal aku nggak takut itu. Berarti saya mengetahui bahwa Mas Doyok punya 2 pacar. Satunya di Al Musin, satunya di Al Ma'ata misalnya. Ya kan? Berarti kan saya mengetahui dengan jelas bahwa Mas Doyok punya 2 pacar. Kan padahal saya nggak tanya kan. Nah, berarti Allah juga kadang-kadang ngasih hambanya itu seperti itu. Berarti dikasih. Nah, bagi siapa yang pantas, kenapa kok Mas Doyok bilang ke saya? Karena saya pantas dikasih tahu. Nah, makanya itu ada tirakat itu, memantaskan diri untuk mendapatkan ilmu bighairi kasab atau ilmu laduni. Nah, ilmu laduni ini semacam ilham, langsung Allah ngasih. Jadi ada memang orang alim-alim itu nggak usah sinau. Nah, sampai makomnya wis tirakat ya ora apa-apa, wong yo omongan mangan atau poso, ora atau salat wong iki golek ilmu laduni iki ya. Ya, tapi memang kuasa Allah juga kita nggak tahu. Artinya kita pantas ya. Mendapatkan ilmu laduni kalau memang kita tirakat memantaskan diri tadi. Ya, jadi itu yang kedua. Ya, yang ketiga ya ilmu itu dari segi makom ya ada 2. Kemarin kita ingat ya. Ilmu yang hanya makomnya di al-akal, ya, di otak, sama yang makomnya di hati ya kan. Nah, ilmu yang makomnya yang bertempat hanya di kepala itu nanti orang itu pandai berdebat, pandai berbicara, pandai menulis, ya. Pokoknya hanya di dalam kalimat, hanya di dalam lesan, hanya di dalam tulisan. Nah, itu menurut Imam Ghazali belum ilmu yang dimaksud di sini. Itu hanya sebatas ilmu itu pengetahuan, ya. Belum ilmu itu arafah. Ya, belum ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud di sini yang jadi keutamaan adalah ilmu yang bersifat hudur di dalam dada. Nah, itu ilmu nur itu di dada. Nah, kalau ilmu itu di dada, berarti pasti dia akan menuntun seseorang kepada Allah. Tetapi ilmu yang hanya di kepala belum tentu. Makanya banyak yang ahli-ahli itu belum tentu Muslim kan. Saya akan cerita itu ahli balagho Al-Quran itu wa'il bil halak itu Muslim Yahudi ya kan. Nah, karena masih di kepala ngomong luar biasa ya. Itu belum ilmu ya. Kalau ngomong dalil macam-macam, ibarat macam-macam, tapi nol praktek, berarti dia belum mendapat ilmu yang hal hakiki. Itu ya. Ilmu yang al hakiki itu ilmu al khuduri yang ada di dalam, yang terbenam di dalam hati. Nah, jadi makna li ta'lamu di sini jadikan semua ini renungan ini masuk di dalam dada. Jangan hanya berhenti di kepala. Kalau berhenti di kepala hanya bisa debat, hanya bisa nulis di jurnal, di kolom, di isai. Itu ya apa? Dari penting turu main game turu. Ya. Tapi itu masih belum ilmu al-hakiki yang dimaksud Imam Ghazali. Ya. Nah, yang dimaksud Imam Ghazali ilmu itu ketika sudah terbenam di dalam hati, dan itu pasti membawa kebahagiaan, menuntun seseorang ya kepada Allah. Tapi kalau sampai di sini bisa jadi kesombongan. Ngaji paling ngopo? Aku mau coba buku dhewe oleh oke. Nah, iki wis ilmune durung bukan terbenam. Ya. Paling iki apa isine? Ngrungokke kuwi jum iku opo paling ya ngono kuwi. Ustaz kuwi alah paling opo. YouTube oke api-api. Nah, ini ilmu yang hanya di kepala membuat dia congkak, sombong, terus bersilat lidah, ya, membuat berdecak kagum. Ya, itu baik. Nah, tetapi belum yang dimaksud sebagai akobatul ilmi. Ya. Makom ilmu belum. Itu baru pengetahuan. Nah, baru idrok. Nah, belum makomat fi sudur. Nah, sistem ilmu khuduri itu di dalam hati. Nah,
ilmu yang di dalam hati, yang terbenam di dada itu pasti menuntun seseorang untuk menuju kepada Allah. Berarti kalau sudah seperti itu pasti dia bahagia, lebih nikmat, ya. Dan pasti ada samroh. Ya, samrohnya itu adalah apa? Samrohnya apa? Samrohnya dari ilmu yang terbenam dalam hati adalah apa? Amal atau akhlak, ya kan? Ketika berjubal-jubal ngomong keajaiban sedekah, kok dijalui duit orang metu. Nah, ini belum ilmu al-hakiki atau ilmu yang samroh tadi belum. Itu an-nadhafatu minal iman. Ditulis di pojok-pojok. Ilmu apa ora kuwi? Ilmu apa ora? Hadis Nabi itu an-nadhafatu ilmu. Tetapi prakteknya ini kotor. Itu belum ilmu. Gitu ya. Nah, masih di dalam pengetahuan bahwa bersih itu baik, bahwa bersih itu bagian dari iman, tapi belum ada prakteknya. Ya, makanya aku biarin di guru-guru itu bener-bener bareng ngomong sedekah langsung kayak duit. Ya, jadi saya masih kelingan pas ngaji bab sedekah itu nggo duit. Muga-muga ora bab sedekah gitu kan. Jadi saking ngerti nek Imam Ghazali. Ya, aku biarin gitu ngaji terus bareng ngaji bab sedekah langsung nggo duit tok. Dendam-dendam takutnya orang berbuah ya, nah, jadi cuma ngomong tok ini jadi beban somben ya, saksi yang memberatkan ya, makanya hati-hati dan ilmu tidak berbuah ya. Jadi ketika ngomongin sedekah ya kudu di duit itu kudu dendam-dendam. Nah jadi saking wedine kan Imam Ghazali takut enggak mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Jadi dilihat prakteknya. Jadi orang itu tidak hanya sekedar bicaranya, lihat kesehariannya, prakteknya bagaimana. Nah, itu baru ilmu yang dibahas di sini, gitu ya. Nah, ilmu itu luas sekali, ya. Maka kita ini harus membatasi. Enggak mungkin kita semuanya. Nah, ilmu yang paling utama untuk saat ini adalah ilmu yang bisa menyadarkan diri ini siapa, itu yang paling utama. Ya, kita hidup di dunia ini menjadi apa dan siapa. Jadi kita harus mencari ilmu yang bisa menandakan bahwa diri ini siapa. Nah, jadi makanya man arafa itu ya. Jadi kemudian mau apa? Jadi, memahamkan tentang diri kita sendiri itu yang paling sulit. Ya, karena orang nggak semua itu sadar diri kita itu siapa. Saya ulang lagi ya, ilmu yang paling penting untuk saat ini adalah ilmu yang bisa menuntun kita memahami diri kita sendiri. Karena ada banyak orang yang sampai tua tuh nggak paham siapa diri saya, itu nggak ngerti. Gitu. Pokoknya urip-uripan ngono ae. Tahu-tahu 70 tahun. Tahu-tahu Mas Amrul sudah berapa tahun? Tahu-tahu sudah 17 tahun. Ya, yang kedua adalah ilmu yang tentang kewajiban. Ya, tentang kewajiban, jadi jangan sampai kita berburu yang sunnah dulu kewajibannya lupa. Nah, yang wajib kita ini wajib sebagai hamba ya sholat fardu, ya, puasa ini wajib dulu. Calon sebagai suami ya tanggung jawab tentang hak-hak hukukul zaujain itu ya, jauzah hak-hak perempuan ya, kemudian hak-hak kita sebagai mahasiswa dan santri nulis skripsi, nulis tulisan. Nah, jangan sampai ilmu yang sudah kita batasi ini kita nggak mau berkecimpung. Misalnya kita ini kan membatasi, udahlah jelek-jeleklah orang apa-apa, sebenarnya nulis kalau terjemah jelek-jeleklah. Jangan sampai enggak. Kalau yang lain kan menganalisis ya. Ilmu yang lain kan belajar penelitian, kita kan enggak jelek-jeleklah harus menulis ya. Elek-eleklah tetap. Nah, jadi ini yang prioritas. Nah, jadi kita harus tahu yang prioritas karena ilmu itu banyak sekali. Itu ya. Makanya surat pertama adalah Iqra ya, bacalah. Enggak ada apa yang kita baca, apa saja yang penting menuntun kita kepada Allah. Makanya Iqra bismi ya, dengan atas nama Tuhan. Apapun baik. Nah, ini bagian dari litak lamu. Makanya litak lamu itu memperjelas yang tidak jelas. Jadi harus direnung-renung, ya Allah, betapa dunia alam ini teraturnya, ya kan? Hujan, ya, kemudian panas, kemudian tumbuh-tumbuhan hidup dari bumi. Nah, harus kita ta'amul, nanti kita renungkan.
Nah, kita mau kemana? Innahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian wa anna wa qad ahata. Iki sik Quran iki ya. Wa anastuna Allah qad ahata. Teman-teman ngliputi sapa Allah bi kulli syai'in ilman. Ya, bi kulli syai'in kelawan saben-saben suci ilman apa kelawan ilmu. Jadi sesungguhnya Allah itu meliputi segala sesuatu dengan ilmu. Artinya ilmu itu ada di segala penjuru. Ya, ilmu itu ada di segala, dan ilmu itu luas sekali. Makanya nggak bisa kita batasi. Ya, makanya kita cuma diminta untuk thalabul ilmi sampai akhir hayat. Ya, karena apa? Ilmu itu luas. Jadi kita itu kudu senang ilmu. Ya, karena tahapan pertama kita sukses jadi hamba itu ya ilmu. Jadi ya, pokoknya kudu seneng ilmu. Yes, mau maca, mau dengarkannya YouTube, ngaji, mau nasihat, pokoknya kudu seneng ilmu. Ya. Karena apa? Karena innallaha qad ahata bi kulli ilmu. Karena Allah itu menghampar atau meliputi segala sesuatu dengan ilmu. Jadi Allah itu ada di segala sesuatu, meliputi segalanya atau meliputkan segalanya dengan ilmu. Artinya tidak ada yang tidak ada ilmu, pasti ada ilmu. Wa kafa bihadil ayat dalil ala syarafil ilmi, ya. Wa kafa cukup apa bihadil ayat dikelawan ikhla ayat dalilan ala syarafil ilmi, kelawan dadi dalil ala syarafil ilmi apa ing atase mulia-muliane ilmu. La syama ilmat tauhidi, ya. La syama ya lebih-lebih atau apalagi ilmu tauhid. Apa bahasa Jawa ini la syama ki apa ya? Lebih-lebih atau apalagi apa ya? Apa wis akeh? Bahasa Jawane la syama iki apa? Lebih-lebih atau apalagi ilmu tauhid itu. Apa bahasa Jawa apalagi atau apa menen? Ora kaya orang ngono kuwi ya biyen. Apa ya? Lali. Hah? Loh, piye lagi wingi wis lali kakek sampai sekarang menghayal. Kudu diimbangi. Menghayal yo apik tapi terus. Apa kilas apa pas hafal iki? Iki sing omahe pondok lali meneh iki. La syama iki apa bahasa Jawane apa ya? La syama itu. Lebih-lebih utawa apalagi bahasa Indonesia ya kan ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid. Jadi semua yang meliputi di alam raya ini adalah dengan ilmu. Nah, ini cukup sebagai bukti wa kafa bihadil ayat dalil ala bahwa ilmu itu sungguh sangat mulia. Nah, ilmu sungguh sangat, makanya kemarin tafakur ya, tafak menal alim, tafakurnya orang alim saatan iku luwe apik khairun min ibadatil citina amma itu. Tafakure wong alim sesaat itu mbok sepiro iki. Mungkin sejam apa 5 menit luwih apik ketimbang ibadah wong awam swidak tahun. Makanya sampai ini insyaallah posisi nang ngene alim. Mahasiswa kan wis alim alama. Allahumma. Berarti saiki sampean tafakur maca buku ngono meskipun cerpen. Ya, iki luwih apik daripada wong desa sing nang sawah ora ngerti apa-apa ki sujud sedak tahun. Subhanallah. Enak banget. Makanya iki dalil menunjukkan ya wakafa cukuplah sudah bahwa dua ayat ini sebagai bukti betapa tingginya posisi ilmu. Nah, itu ya. Ilmu maksudnya adalah ilmu yang sudah makom di dalam dada. Ya, tapi tahapan dulu Kak. Kalau misalnya belum bermakom di dada ya, belum terbenam di dada, minimal terbenam di otak dulu. Ya. Sebelum di otak di mana? Ya. Ilmu itu sebelum di otak itu ada di imajinasi. Ya, minimal sebelum diimajinasi ya kita senang dulu ya, senang, kemudian ilmu itu datang di imajinasi jadi ilham, kemudian datang sampai ke kepala ya, di otak, di pikiran, kemudian terbenam di dalam hati. Allahumma. Jadi sangat-sangat mulia. Nah, lebih-lebih la syama ilmat tauhid, lebih-lebih ilmu tauhid ya, makanya Al-Qur'an itu isinya cuma 3 secara umum. Pertama ilmu tauhid, itu semua ya, la'alakum yatafakkarun, la'alakum tatakun, semua itu pasti ilmu tauhid ya. Ilmu yang berhubungan dengan iman ya. Makanya wal asilul amanu wa amilus sholihat. Jadi ilmu itu ya iman sama amal soleh. Nah, amal soleh itu
dua wujudnya ya. Yang pertama syariat, yang kedua adalah akhlak. Nah, jadi Al-Qur'an itu isinya tauhid ya, syariat dan akhlak. Nah, jadi lebih-lebih ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid ini yang menjadikan pangkal ya. Pangkal itu adalah akar dari amal soleh ya. Pangkal dari kita menjalankan syariat. Nah, kalau kita kropos tauhidnya, syariatnya pasti kendor. Ya, lebih-lebih ilmu tauhid. Wal ayat asaniyah. Oh, berarti masih ayat. Tadi cuma satu ayat ini berarti. Nah, itu ayat berapa ini ya? Alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yanzilul amru apa? Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad akhadha bi kulli syai'in al ilma syai'in ilma. Wa kafa bihadil ayat ala syarafil ilmi la syai'un takhid. Wal ayat asaniyah qala wa ta'ala ngendika wa ta'ala min qailin ya, saking ucapan Allah Ta'ala wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Wa kafa bihadil ayat dalil ala syarafil ibadah ya, sama ya. Jadi ini masih membahas tentang ilmu dan ibadah. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ora ana apa? Aku ciptakan al jin wal insa, al jinna jin wal insa lan manungsa illa liya'budun, kejaba padha nyembah sapa wong akeh mang tegese jin lan uns. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembah. Wa kafa bihadil ayat dalil ala syarafil ibadah ya. Wa kalau mes cukup apa bihadil ayat ya. Lawan ikilah ayat dalilan ala syarafil ibadah. Dadi dalil ala syarafil ing atase api-apike mulia-mulia ibadah. Jadi ada dua ya keutamaan ya, jauharan ya, dua mutiara dalam hidup ini. Yang pertama ilmu, yang kedua ibadah gitu ya. Jadi jangan juga sampai kita tidak, apapun yang kita lakukan tidak ibadah, juga jangan sampai apapun yang kita lakukan tidak mengandung ilmu, itu maksudnya ya. Jadi apapun yang kita lakukan diniati ibadah. Ibadah itu adalah ya mempersembahkan ya perbuatan kita kepada Allah. Jadi semuanya ibadah ya. Tidur ibadah, apalagi istirahat ibadah, pomene maca buku, pomene belajar ngapal, pomene nulis ibadah kabeh. Jadi jangan sampai ya kita tidak ibadah. Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk berbakti kepadaku, mengabdi. Maka cukuplah ini sebagai dalil bahwasanya ibadah adalah keutamaan ya. Ya, waluzum ya, waluzumil iqbali alaiha fa'dham bi amrayni humal maksud min khalqid daraini ya, fahaqul lil abdin Allah yastaghalla illa bima wala yat'aba illa lauma wala yang dura illa fihima wa'lam anna masyi wa huma minal umuri batilun la khaira fihi walahwan la hasilun lahu fa idza alamta dalika fa annal ilma asraful jawharaini fa afdaluhuma. Kita sampai sini ya, kita lanjut sedikit. Waluzumil iqbali alaiha fa'dham bi amrayni humal maksud ya, waluzumil iqbalilan apa langgenge netepe ngadep ale ing atase ibadah ya, fa'dham mongko mulyakno sira bi amrayni kelawan rong perkara huma karone ilmu lan ibal maksud kan dadi maksud. Jadi maka dari itu ya waluzumil iqbali alaiha, kita tetap ya harus mengutamakan, harus berpikiran atau berpijak kepada target yaitu ibadah. Jadi kita harus menargetkan, maksudnya iqbal itu adalah target ya. Jadi karena itu waluzumil iqbali alaiha, kita harus menargetkan setiap gerak-gerik kita adalah ibadah. Nah gitu ya. Jadi waluzumil iqbali alaiha itu maksudnya
kita memastikan bahwa setiap gerak-gerik kita ini adalah ibadah, punya target ibadah, apa saja, ya. Mangan ya ibadah, 10-an, 20-an, masya Allah itu ya, seger disyukuri ibadah. Turu sak ngorok-ngorok tangi ibadah, ya Allah ngasih hak-haknya tubuh kita untuk istirahat, ya. Kemudian tangi sholat wudu memenang jelas ibadah mahdhah, ya. Rampung maca buku sak delot maca WA suwe-suwe. Gak cukup ya, engko tangi turu langsung WA suwe, ganti game teyang mbok ibadah apa ora wis. Nah, jadi kita memastikan bahwa apa yang kita lakukan harus ibadah, gitu ya. Maksudnya luzumil iqbali Allah itu memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah fa'dham bi amrin, karena itu muliakan, ya, dua hal tersebut huma al maksud, dan jadikan sebagai target, ya, wal maksud itu, ya. Ya, nah, karena apa? Huma al maksudu, ya, min khalqid daraini. Kenapa? Karena huma karone ilmu dan ibadah iku al maksud, dan maksud akan min khalqid daraini, saking diciptakannya dua dunia. Kenapa? Karena ilmu dan ibadah itu adalah, ya, apa? Sebab atau maksud dihadirkannya dunia dan di akhirat. Saya ulang lagi. Kenapa? Karena ilmu dan ibadah menjadi sebab, ya, adanya dunia dan akhirat. Jadi seandainya tidak ada ilmu dan ibadah, nggak ada dunia dan tidak ada akhirat. Mama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Jadi orang yang beribadah butuh ilmu, orang yang berilmu itu bagian dari ibadah. Jadi karena itu, ya, dua hal tadi adalah, ya, sebagai penyebab diciptakannya dunia, daroin, dua dunia, yaitu dunia yang kita tinggali sekarang, dunia ini, dan dunia kelak yaumul qiyamah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang amanah Allahumma. Makanya jangan sampai, ya, setiap saat kita tidak punya target ilmu dan ibadah. Jadi setiap saat adalah ilmu dan ibadah. Nah, minimal kita tafakur, ta'ammul tadi, ya. Ta'ammul, ya, renung-renung, ya Allah, umurku kok wis pira Mas Jamal, umure Mas Jamal. Satu, Mas Jamal umure pira Mas Jamal? Mas Jamal umure wis pira Mas Jamal? Kamu mulai berapa? 21, 17 tahun itu. Minimal kita renung, ya Allah, umurku wis 21, wis 17 tahun. Wis sunate ya wis suwe. Minimal iku renung-renung. Iki dadi ilmu, dadi ibadah insyaallah. Ya Allah, moga-moga sampean kasih aku jodoh yang baik. Allahumma amin. Donga juga, ya Allah, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang manfaat. Allahumma. Karena Kanjeng Nabi itu sangat khawatir, makanya doanya itu, yaitu Allah Allahumma na'udzubika min ilmillah yang fa, ya Allah, na'udzubika min, jadi jangan sampai kami itu mendapatkan ilmu yang tidak manfaat, ya. Hindari kami dari ilmu yang, karena apa? Ilmu yang enggak manfaat sampai di otak itu bisa membuat kita congkak, egois, ya. Dapat ilmu tapi enggak bermanfaat, ya, itu sampai otak, ya, enggak sampai terbenam di dalam hati, makanya ditakuti, ya. Nah, ulama-ulama dulu itu. Nah, jadi saya ulangi lagi, pastikan di dalam hidup kita setiap saat punya target dua, ibadah dan ilmu. Nah, itu, ya. Jadi hiburan ya penting. Hiburan kan bagian juga dari ibadah. Perlu, tapi suwe-suwe ngegame tak cukup wae. Baru maca buku, ya, kita lagi, ya, sedikit lagi, ya. Kemudian fakhakulil abdin ala yastaghalla illa bihima, ya. Fakhakulil abdin, maka jadi hak lil abdin maring hamba. Fakhakulil abdin, mongko dadi hak, mongko hak, ya, maka menjadi hak lah, ya, maka menjadi hak bagi abdin lil abdin kedua hamba untuk apa? Allah yastaghalla, yen to ora ketungkul sapa hamba mang illa bihima, kejaba maring karone ilmu lan ibadah. Karena itu dipastikan fakakul abdi. Nah, maka hamba, pastikan dirimu, jangan sampai kamu ketungkul, sampai kamu sibuk, ya, kecuali dengan dua hal tadi. Nah, ini kalau kita mau menuju Allah dengan cara bahagia, itu pastikan setiap diri kita, ya, yang kita lakukan, jangan sampai kita ini sibuk
tanpa dua hal tadi. Saya ulang lagi, pastikan diri kita, wahai hamba, pastikan diri kita. Jangan sampai kita sibuk tanpa dua hal, yaitu tanpa ada ilmu dan tanpa ibadah. Makanya jangan sampai ngegame diniati pengen golek ilmu, tapi jauh suwe-suwe. Ilmu apa game? Ilmu apa Mas Toel? Ilmu apa ilmu jigak lah apa lah. Pokoknya pastikan ya, aku tak golek ilmu ngegame delok. Pokoknya pastikan ada ilmu di dalamnya dan ada ibadah. Ibadah itu luas. Ya, lunggong ini istighfar ibadah. Ya, pastikan apa? Pastikan fakakunil abdin, ya. Pastikan setiap diri kita hamba, ya, tidak boleh sibuk kecuali dengan dua tadi, ilmu dan ibadah. Wala yata'aba illa lahumma, dan jangan kamu pernah dikuasain, ya, kecuali illa lahumma, maring karone ilmu dan ibadah, ya. Ta'abun itu sebenarnya permainan, maksudnya itu dikuasain. Jadi jangan kamu pernah dipermainkan. Jangan kamu pernah merasa lelah, taab, ya itu ya. Jadi sampai terus mau artikan lelah boleh. Jangan kamu merasa lelah kecuali kamu dengan dua tadi. Ojo lelah main game, ya, lelah ibadah, lelah maca buku, lelah nulis, lelah maca, lelah ngapa, ya, lelah tafakur. Ya. Jangan kamu pernah merasa lelah kecuali dengan ilmu dan ibadah. Yes. Ibadah itu iso kayak gampang. Orang kemudian duduk wirid enggak. Ibadah itu sebenarnya sampean, ya, tafakur, syukur, nikmat itu ibadah kabeh. Ya, jadi jangan sampai kita ini merasa lelah kecuali lelah kita ini adalah bagian dari ibadah dan ilmu. Ya, ini soteng ini ono ilmune. Ya. Ini ono apa ngene iki? Ilmune kabeh kok dari. Ya, jadi ini Imam Ghazali ya. Kecuali kalau sampean mau jalan ke arah yang lain. Ini jalan ke arah yang dekat menuju Allah itu ini. Nah, kemarin sudah kita pahamkan ya, cara dekat menuju Allah, cara mudah, cara vertikal. Ini jalan kita menuju Allah. Ya, pertama kita harus melewati makomnya, tahapannya adalah ilmu dan ibadah, itu ya. Nah, kita pastikan lagi jangan sampai kita pernah lelah, ya, kecuali lelah kita itu adalah lelah ibadah. Wala yang duro illa fima, lan ojo nganti ningali sapa wong illa fima kejaba maring karone ilmu lan ibadah. Wa lam anna masyiwahuma minal umuri batilun. Oh, ya kan? Wala yang duro ojo ningali sapa sira illa fima kejaba maring karone. Dan jangan kamu pernah, ya, meninggal itu ya kamu, ya, berbuat, ya, kecuali perbuatan itu mengandung ilmu dan ibadah. Ya, makanya ilmu itu membawa kita bijaksana. Wong nek ora bijaksana berarti kosong, gak anu ilmune. Ya, jangan kamu pernah berbuat kecuali perbuatan yang bijaksana. Perbuatan yang bijaksana itu adalah perbuatan yang mengandung ilmu dan ibadah. Kamu jangan yang dulu itu melihat itu ya kamu bisa, jangan kamu pernah berpikir, menganalisis, ya, menghitung-hitung, ya. Pokoknya semua didasari dengan ilmu dan ibadah. Terakhir ya, wa'lam anna ma siwahuma minal umuri batilun la khaira fihi. Terakhir ya, jadi wa'lam ngerti anna ma siwahuma. Ora ana, ya, sak liyane karone mang minal umuri, saking pokok iku bal. Maka tidak ada selain kedua tadi, tidak ada suatu perkara selain dua tadi, melainkan itu batil. Gitu. Jadi kalau sampean berbuat sesuatu masih wahuma tidak mengandung ilmu dan ibadah, maka perbuatan itu sia-sia. Ngentekke umur batilun. Oh, iki nasihat Imam Ghazali sudah diambang umur senjahnya. Jadi perbuatan kita, ya, kalau tidak mengandung ilmu dan ibadah maka batil. Batal itu. Batil itu batal iso wudu mendah iki batil, sia. Jangan lagi ya. Maka apa wae diniati golek ilmu, apa wae diniati ibadah. Allahumma wis sengajalah sampai nanti main game diniati ibadah. Gusti, aku tak hiburan sedelok sumpek ngegame sedelok. Suwe-suwe tapi rampung, ya. Gusti, aku tak delok WA nambung silaturahim. Dadi ibadah. Allahumma pokoke diniati ngono. Gusti, aku kok iso suwe ngene iki main niati silaturahim sing suwe ya, buka-buka ibadah Gusti. Allahumma enggak
Baitku yang ngono. Ya Allah, seneng aku ketemu kanca-kanca dadi ibadah. Allahumma terus maca status ya amul galau dadi ilmu. Alhamdulillah. Pokoknya dipastikan semua yang kita dapatkan adalah ilmu dan ibadah. Kalau tidak maka batil, sia-sia. Ya. Jadi itu. Pokoknya apa dinati ilmu, apa dinati ibadah, ya. Nanggone Mbak Latifah ngono ya dinati ibadah, silaturahim. Coba ngerti kok kayak manganan oleh sedekah. Terus pokoknya dinati ibadah kabeh, ya. Dinati oleh mengandung ilmu. Kalau tidak maka batil, maka kita sia-sia dan itu dolim ngabisin umur. Naudzubillah min. Nah, mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin. Kita akan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.